Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang evakuasi limbah medis yang dibuang di tanah warga. Puluhan warga zona merah radioaktif Kampung Barengkok direlokasi ke tempat aman. Banyak bahan mudah terbakar, gudang plastik di Kota Tangerang ludes dilalap si jago merah. Karena dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan warga, pemerintah Kota Serang mulai mengevakuasi limbah medis yang dibuang di pemukiman di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pengangkutan dan pemusnahan limbah rumah sakit oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah Kota Serang. Limbah medis yang menimbulkan bau tidak sedap dan membahayakan masyarakat diperkirakan berbobot 6 ton. Setelah diangkut, lahan sekitar yang terdampak pembuangan limbah akan dilakukan dekontaminasi. Dekontaminasi akan dilakukan dengan menyemprotkan cairan kimia, sedangkan untuk tanah akan dilakukan ekskavasi. Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi. Ini luar biasa kejadiannya karena memang ada mungkin beberapa oknum yang membuang limbah infeksius ini ke tanah perumahan yang semestinya ini seharusnya sudah berada di tempat pengumpul dan pemusnah limbah P3. Namun seminggu yang lalu lebih itu ada oknum yang membuang ke tempat perumahan ini. Yang saya dengar dari kepala dinas itu ini menggandeng pihak swasta Pak dalam penanganan. Ini seperti apa Pak? Betul, karena memang kami tidak memiliki alat pemusnah limbah P3 dan juga tidak mempunyai transportasi untuk limbah P3, maka kami dari pemerintah daerah meminta arahan dari pimpinan dan kepolisian untuk meminta bantuan kepada salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemusnahan limbah P3. Pengangkutan limbah medis berbahaya tersebut diperkirakan butuh waktu 2 hari. Ariel Baradus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Petugas gabungan menutup jalan Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kabupaten Serang yang ditetapkan sebagai zona merah radioaktif. Kampung tersebut terlihat sepi, tak ada satupun warga di sekitar lokasi. Rumah warga tampak satu persatu ditutup terpal biru. Hal tersebut agar pemilik rumah tak membawa barang-barang yang ada di dalam rumahnya karena dikhawatirkan akan terpapar radiasi radioaktif cesium-137. Warga hanya boleh membawa pakaian yang dikenakan saat itu karena pemerintah Kabupaten Serang sudah menyiapkan segala kebutuhan warga, mulai dari pakaian, kasur, kompor gas, hingga kebutuhan lainnya yang diperlukan. Pemkab Serang juga sudah menyiapkan rumah kontrakan yang layak untuk puluhan warga yang tempat tinggalnya berada di zona merah radiasi radioaktif cesium-137. Warga pasrah harus meninggalkan rumahnya. Meski demikian, warga tetap mengikuti arahan pemerintah pusat melalui tim Satgas Penanganan Radiasi Radioaktif Cesium-137. Ya, sama keluarga cukup berterima kasih karena sudah ada penanganan dari tim. Jadi kita mungkin di sini bisa sementara lebih baik daripada di rumah kita Pak. Karena di daerah kita terdampak radioaktif tersebut. Di sini berapa hari? Untuk waktunya belum ditentukan Pak, karena untuk ininya eksekusinya itu kata
tim tadi antara 3 hari sampai 1 minggu. Tapi untuk relokasi kemungkinan bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Dalam tahap pertama, sebanyak 19 kepala keluarga atau 64 jiwa akan mendapati rumah kontrakan selama 1 bulan yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Serang. Nantinya disusul relokasi tahap 2, yakni 11 kepala keluarga atau 102 jiwa. Selain itu, segala kebutuhan warga sudah disiapkan Pemkab Serang, termasuk uang sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Hari ini sudah masuk di tempat warga yang akan direlokasi, semuanya tidak jauh dari rumah mereka yang sebelumnya, dan mereka kan akan terus beraktivitas dan ada yang sekolah juga, tapi di luar daerah yang terkontaminasi. Nah itu kosongan, jadi kayak rumah kosong, kayak kos-kosan juga kosong, sehingga kita support itu peralatan rumah tangga kayak kasur, selimut, bantal, kemudian peralatan mandi, peralatan memasak ya, termasuk kompor, kemudian panci, minum, peralatan makan juga, peralatan sholat, dan juga peralatan sekolah ya, peralatan sekolah juga dapat. Nah itu semua sudah kita belanjakan dan sudah masuk ke daerah yang akan mereka pindah. Tinggal hari ini setelah pemeriksaan kesehatan, mereka akan pindah ke lokasi yang sebelumnya sudah disurvei oleh Pak Camat. Warga berharap tempat tinggalnya terbebas dari paparan radiasi radioaktif. Hingga kini, Satgas Penanganan Radiasi Radioaktif Cesium-137 masih melakukan dekontaminasi atau pembersihan material terpapar radioaktif di lokasi yang ditandai petugas sebelumnya. Ariel Maradus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijog divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara vape mengandung zat etobidet. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Jonathan Frizzy Simanjuntak alias Ijong, anak dari Herbert Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menetapkan masa penetapan dan penahanan dalam nilai terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, tetap kantor bayar perkara sejumlah Rp2.000. Dalam amar keputusan menyatakan, Jonathan Frizzy alias Ijong terbukti bersalah terlibat dalam pidana hingga menjatuhkan 8 bulan penjara yang dipotong masa tahanan serta denda Rp2.000. Usai sidang, terpidana Jonathan Frizzy mengungkapkan rasa syukur karena telah diberi kekuatan selama menjalani sidang. Dari hasil putusan 8 bulan penjara, Jonathan Frizzy menyerahkan kepada penasehat hukumnya. Bisa cepat selesai, keluar juga nanti bisa berkarya lagi, toh juga ini bukan sesuatu yang haram, dan saya juga nggak main narkoba gitu, dan saya hidupnya benar, saya punya anak, saya punya pasangan juga gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik gitu. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Akan ada hari spesial apa tadi katanya Bang? Kenapa? Akan ada hari spesial tadi katanya mau. Ya makanya baik-baik dong sama saya. Sementara penasihat hukum Jonathan Frizzy mengatakan akan berdiskusi dengan terpidana Jonathan Frizzy dan keluarga menyikapi putusan tersebut. 8 bulan penjara menurutnya masih terbilang tinggi karena Ijong dianggap tidak tahu isi vape tersebut. Jadi baru saja disampaikan dan diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa putusan pidana atas nama terdakwa Jonathan Frizzy diputus selama 8 bulan pidana penjara. Gitu. Bagaimana tanggapan kami sebagai tim penasihat hukum? Tentunya ya kami menghormati putusan tersebut meskipun kami rasa masih terlalu tinggi dari peranan Jonathan Frizzy sendiri. Mungkin bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Jonathan Frizzy terbukti menyuruh melakukan dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan tersebut.
Penasehat hukum Jonathan Frizzy juga meminta waktu 1 pekan untuk mempertimbangkan putusan tersebut karena akan berdiskusi dengan terpidana dan keluarga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.